Oke, kita lanjutkan di step 25. Ini mengemphasize kata love pada V caption ini ya, dengan di wrap pada emphasis elemen. Oke, ini gimana nih? Kok bahasanya di wrapping? Untuk love-nya saja ya, kita tinggal tambah em saja gini. Elemen em di love saja. Oke. Kita coba cek. Betul ya. Oke, step 26 tambah top 3 things cat hate setelah figur, berarti di sini A3 ini ya, A3. Coba kita lihat, betul ya. Lalu tambah order list after the second section element last H3 elemen ya, di sinilah kita OL order list list berarti ya LI seperti ini. Treatment ditutup, jangan lupa supaya agak cepat kita copy aja ini dengan thunder. Ini AutoCAD kita cek. Oh, ada yang salah karena lupa kita tutup or delete list. Kita tutup dulu di sini biar agak rapi ya. Jangan lupa kita cek lagi apakah benar. You should have three element. Player treatment order cats in any order. Standard in any order. Oke, ini kita pindah coba ya. Sini. Ini. Ini dia
tidak lolos karena ada sesuatu yang in any order itu maksudnya apa gitu. In any order. Oh, apa salah ketik? Oh iya, ternyata salah ketik. Jadi kalau salah sedikit tulisannya saja ternyata tidak lolos. Nah, kita assimilate aja. Step 28 kita tambah figur elemen. Setelah order list, berarti di sini ya figur gitu. Figur. Kita coba gini aja, apakah bisa? Oh, nggak bisa, harus ditutup. Ini ya. Oke. Kita tambah image elemen dengan source seperti ini. Inside the figure berarti di sini. Tambah image src sama dengan ini ya, linknya ini. Tutup. Kita coba, kita cek. Nah, betul. Lalu step ini untuk kita tambah alternatif atribut seperti dengan tulisan 5cat looking around field. Di sini ya. ALT sama dengan chat. Kita coba lihat. Oke, kita next. Step 31 setelah image elemen kita tambah vCaption elemen dengan text cat head order cat after last image ya di sini ya, tapi masih di dalam figur harusnya ya, karena dia bilangnya after last image. Kita taruh sini coba ya, kita tambah vCaption teksnya ini. VCaption kita cek betul ya. Step 32 vCaption tuh yang kayak apa sih tadi? Kita lihat paling bawah. Nah, di bawah ini. Tadi vCaption-nya sudah kita buat. Nah, ini tidak terasa udah banyak, ada gambarnya dan sebagainya ya. Nah, kalau merasa head itu penting, dibuat penting, maka kita tambah strong elemen di headnya. Strong ya biasa saja strong ini. Khusus headnya ya. Jangan lupa untuk ditutup. Strong. Sehingga tulisan head ini tebal, strong. Oke. Oke, ini cerapa. Kita nambah section pada di bawahnya section kedua, berarti kita punya section ketiga. Ya tinggal kita tambah di bawah sini.
section. Ya, section itu seperti sesi aja, dibagi gitu. Oke, next. Di dalam section kita tambah elemen H2 dengan tes cut form. Berarti di sini ya, di bawah sini. H2 H2 ini cat form. Kalau biasanya diketik suka salah ya kalau kayak gini. Kita coba aja. Foto ada cat form ya. Lalu kita tambah web form to collect information dari user. Setelah cat form ini kita tambah elemen form elemen di bawah sini. Form ini aja masih kosong. Tutup ya. Biasa kan untuk ditutup. Nah, kalau enggak ya error apa enggak tergantung ya. Kalau image jadi enggak error. Nah, ini form actionnya the action attribute itu yang mengindikasi di mana data itu harus dikirim. Contohnya nanti di form action submit URL form. Karena kita mau mengirimnya ke sini, kita copy saja linknya. Kita tambah di dalam form sini. Untuk membuka ini action, dia akan ngirim kemana? Dia akan ngirim ke sini. Linknya ini. Nah, kita cek. Benar ya. Jadi nanti formnya belum kelihatan ya karena ini. Tetapi nanti formnya ini akan mengirim apa yang disubmit apa di upload atau apapun itu nanti ke link ini, website ini. Kita next. Step 37 menambahkan nanti input elemen di bawahnya ya. Input elemen itu membolehkan untuk mengkolek data dari web form ya. Seperti image elemen, input elemen itu dia otomatis menutup seperti image. Jadi tadi yang tidak perlu kita tutup salah satunya image, lalu kedua input. Karena tidak butuh untuk di closing teksnya. Tapi kalau ditutup boleh-boleh aja sih, karena tidak harus saja. Nah, lalu di sini kita diminta untuk nest an input element in the form element. Kita nest input element di dalam form element. Sini berarti buat input. Nah, gini aja. Kita coba ya. Oke, koreksi. Oke. Benar ya. Input elemen ada seperti ini. Di formnya ini kalian bisa lihat ada tempat untuk menginputkan. Kalau diketik sini kan bisa. Bisa ya. Saya ketikkan saya. Lalu tab selanjutnya tipe dari inputnya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe atribut seperti membuat password, reset button, atau kontrol agar user bisa memilih file dari komputer. Kita buat text field to get text input from a user by adding the type attribute with the value text to the input element. Maka kita akan tambahkan input ini value-nya teks gitu ya.
type di sini value type gini, value-nya text. Berarti kita sama dengan di sini text. Nah, kita coba ya, benar enggak? Oh, betul ternyata. Lalu step 39. In order for a form's data to be accessed by location specified in the action attribute, you must give the text file a name attribute. Nah, jadi text filenya diberi atributnya apa? Name atributnya ini. Dan diberikan tugas value-nya untuk merepresentasikan data yang disubmit itu apa. Seperti Anda bisa menggunakan sintak yang dia contohkan di sini ya. Nah, kita isi name atributnya get photo URL. Berarti di sini kita tambah lagi name, atribut name-nya ya, sama dengan titik 2. Kita copy saja ini ke sini. Nah, chat foto URL, hasilnya seperti apa tidak kelihatan. Kita cek. Oke, jadi dia sudah ada name atribut walaupun tidak kelihatan. Placeholder text is to give people a hint about what kind of information to enter into an input, for example. Jadi placeholder text itu untuk memberikan petunjuk ya, agar inputnya itu apa sih gitu. Lalu maka kita tambahkan placeholder. Di sini kita ketik aja placeholder sama dengan titik 2 get photo URL untuk memberikan petunjuk. Muncul enggak nih? Nah, muncul ya. Ada get foto URL. Jadi orang tahu ini harus diinput URL untuk kucing. Kita benar, benar, kita benar. Kita cek benar. Step 41. Kita diminta untuk prevent a user from submitting your form when required information is missing. Jadi kalau ada yang belum diisi, tidak bisa disubmit. You need to add the required attribute to an input element. Jadi perlu kita tambahkan atribut yang dibutuhkan. Jadi harus di situ yang dibutuhkannya itu elemennya. There is no need to set a value to the required attribute. Instead, just add the word required to the input element, making sure there is space between it and others attribute. Jadi kita tambahkan di sini space dulu, lalu required. There is no need to set a value. Kalau gini aja bisa nggak ya? Kita coba. Oh bisa ya, tinggal ditambah required saja. Jadi kalau belum diisi, dia nanti di submit tidak akan muncul, tidak akan bisa. Lalu use the button element to create a clickable button. Kita akan nambahkan button ya. For example, button click here button. Create a button with the text click here. Jadi nanti ada tulisan click here. Kita coba saja. Kita nambah add button di submit ya. Nama buttonnya submit di bawah input element. Berarti di sinilah kurang lebih ya. Kita tambah button ya. Button. Nah, ini isinya submit. Nah, submit. Ditutup. Button. Kita cek ya. Di sini harusnya muncul. Nah, seperti ini udah muncul ya.
Nah, kalau dia required, maka fill out this fieldnya keluar di sini kalau di submit. Nah, seperti ini. Ini harusnya udah benar sih, kita cek. Nah, udah benar ya. Even though you edit your button below the text input, they appear next to each other on the page. Jadi walaupun kamu menambah di bawah input, dia munculnya di samping gitu loh, di samping button, di samping next to each other. That because both input and button element are inline element which don't appear on new line. Jadi karena dia inline elemennya, barengan karena tidak dipisah elemennya. The button you edit will submit the form by default. Jadi pembelian tadi dipasang itu akan mensubmit secara otomatis atau default kalau diklik ya. However, relying on default behavior make us confusion. Add the type attribute with the value submit to the button to make it clear that it is a submit button. Oke, di sini ya kita tambah tipe. Di sini type sama dengan ya. Kita kasih submit. Nah, submit to the button to make it clear. Harusnya gini aja ya, kita cek. Benar ya? Value-nya itu nanti submit kalau diklik. Nah, you can use radio button for question where you only want you want only one answer out of multiple option. Jadi mau radio button itu dipasang nanti supaya hanya salah satu dari pilihan yang kita pakai itu yang bisa dipilih. Sampelnya seperti ini ya. Dan ingat input elemen itu self closing. Baru dan input add radio button with option A. Kita tambah radio buttonnya indoor gitu ya. Di mana ini? Before the text input berarti di atas. Aku nggak mau ini. Gak apa-apa. Ini sorry before the text input indoor. Remember that ini kan berarti indoor. Gini kali ya. Maksudnya tuh ada input radio type radio ini kali ya, indoor. Kalau salah berarti the radio button indoor text shall be located after it instead of before. Nah, berarti setelahnya. Berarti ini kita cut aja, pindah di bawah. Di bawah samping. Nah, seperti ini. Nah, benar ya. Nah, bisa diklik gini. Kita
Kita submit, kita lanjut ke 45. Label element are used to help associate the text for an input element with the input element itself, especially for assessing terms like screen reader, for example, label, input, bla 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 ya. Kita buat so clicking would get excellent and select the correspond radio button. Jadi dia tuh mau membuat kalau diklik WordCat itu select dan dia akan respon ke radio buttonnya. Maka kita nest radio button insert a label element. Label element. Nest radio button insert label element. Berarti di sini kita tambah label. Sorry, L-nya kecil. Label. Di sini kita tutup dengan label. Nah, kita coba ya, benar nggak? Oh betul. Hasilnya tuh seperti ini ya. Jadi dia radionya dilabelkan. Label elemen. Lalu ID atribut itu digunakan untuk mengidentifikasi HTML secara spesifik elemennya, elemen spesifik HTML. Setiap ID atribut bernilai setiap atribut value setiap ID atribut value must be unique, harus unique from all other ID values for the entire page. Jadi pada satu page itu seluruh page itu ada ID yang unik untuk mengidentifikasi HTML elemennya. Kita diminta untuk menambah ID atribut dengan value indoor pada radio bottom ketika elemen itu sudah memiliki banyak atribut. The order of the attribute doesn't matter ya, urutannya nggak ngaruh. Kita nambah ID atribut dengan value indoor. Nah, di sini aja. ID sama dengan indoor. Kita coba cek. Benar ya. Kalau di sini sih nggak kelihatan ID elemennya ya. Cuman dia akan kalau banyak elemennya kita bisa tahu ini ID-nya yang mana, elemen yang mana gitu. Create another radial button below the first one. Jadi kita buat radial button di bawah yang sebelumnya. Berarti kita enter aja di sini ya. Cari satu label apa enggak? Nest it inside a label. Berarti di dalam label. Berarti di sininya aja kita enter. With order as the label text. Oke, berarti ada label outdoor label text. Kita buat radio bottom dulu, misalnya ini kita copy saja. Copy di bawahnya sini ya. Ini biar rapi ya. Rapi nggak sih? Namanya ini label outdoor. Oh sorry. Dia belum minta diisi. Cuman value ID-nya dibuat outdoor dulu. Outdoor. Nah, seperti ini. Muncul nggak sih? Indoor, outdoor. Jadi ada dua. Nah, indoor, outdoor. Oh, ini dua-duanya bisa di. ID-nya berbeda. Harusnya benar, kita coba.
Oh sorry, berarti ada yang salah. You should not make any change to the indoor radio button. You can restart the step to get the original HTML. Oh, jadi di indoornya tidak perlu di edit. Ini kayaknya ini aja deh. Coba. Oh, enggak. Berarti ini gini. Hmm. Kenapa dia tidak mau? Oh, oke, I see. Kita coba. Dia labelnya tidak berubah. Seperti ini. Kita buat di sini. Terus ada labelnya, label sendiri lagi. Seperti ini. Di sini kita tutup label. Nah, kita cek ya, benar nggak? Oke. Outdoor, O-nya gede. Nah. Oh, sorry. ID-nya tetap outdoor. Tapi di sini Dora. Ini kayaknya ya. Oke. Lumayan lumayan lah, sudah mulai agak-agak memusingkan kalau kita lama-lama ini. Selanjutnya ini kita minta ditambahkan name attribute dengan value indoor outdoor for both radio button. Oke. Notice that both radio button can be selected at the same time. Jadi dia bisa diklik barengan ya. Dua-duanya bisa diklik. Sehingga maksudnya biar salah satu aja, maka kita tambah name attribute dengan value-nya indoor outdoor. Berarti attribute name-nya ini benar nggak ya? Name ini indoor outdoor. Nah. Coba kita copy. Nanti kalau salah kita cek lagi ya. Benar ya? Sehingga nih ini diklik, dia akan pindah. Nah, seperti itu. Submit and go to next challenge. Oke, sampai sini 49 ya. Sekiranya putus dulu di sini.